Ada juga viral di wilayah kami ini di media sosial bahwa anak mengeluhkan ibunya yang hanya main TikTok, main Facebook semata. Dan itu pernyataan langsung dari si anak yang merasa tidak diperhatikan karena ibunya asik di media sosial sementara anaknya tidak diperhatikan. Nah, ini juga supaya si anak lebih gampang menghormati orang tua, kerjasama dari pihak si orang tua juga kepada anaknya sangat diperlukan. Supaya si anak menghormati orang tua bukan hanya karena alasan etis, legal, formal, tetapi karena memang dia punya cukup banyak alasan untuk menghormati ayah ibunya. Karena ayah ibunya telah memberikan yang terbaik bagi anaknya, versi terbaik, sekalipun itu mungkin masih kurang di sana sini. Nah, sebagaimana anak harus menghormati ayah ibunya, orang tua pun memberikan alasan yang cukup kepada anaknya mengapa anak harus menghormati orang tua. Halo Pak Cebene, masih di Mea Culpa. Hari ini saya mau buat video bertema tentang keluarga. Kebetulan saya coba melihat kalendarium penanggalan liturgi, apa saja bacaan pada hari ini, dan biasanya itu disertakan bacaan sepanjang tahun, oke. Lalu apa intensi doa sepanjang bulan ini, bulan sebelumnya, artinya setiap bulan. Dan secara khusus di bulan ini, di bulan Juli, tepat saya membuat video ini, intensinya adalah tentang keluarga. Maka mudah-mudahan saya setia. Saya akan membuat video tentang keluarga. Apakah itu hanya berita informatif atau dari teks-teks kitab suci, sejauh saya tahu. Mudah-mudahan saya setia. Biasanya saya kurang setia, ya. Kadang saya buat video tentang sesuatu dan saya buat part 1, tapi part 2-nya tidak ada. hanya di pikiran saya. Maka mudah-mudahan saya setia untuk mengangkat tema tentang keluarga di edisi video-video di bulan Juli ini. Mudah-mudahan kalau ada topik yang dirasa perlu kita bahas tentang keluarga, bagaimana pendidikan di tengah keluarga, atau ada yang mau sharing, atau ada yang mau kita cari tahu bersama, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga dikirim email ke saya. Di video-video sebelumnya saya buat alamat email saya, tapi belakangan ini di beberapa video saya tidak buat karena ada gangguan sedikit dengan channel YouTube. Oke, kita mau sedikit berbicara tentang keluarga, dan dalam situasi ini saya mau mengangkat tema, hai anak, hormatilah ibu bapamu. Ya, bukan tanpa alasan saya mengangkat tema ini. Kalau para sahabat masih ingat, saya kemarin membuat video tentang berita buruk, bad news, bahwa ada anak yang mencoba melaporkan ibunya sendiri ke kantor polisi. Dan viral berita itu ya, oleh salah satu laman berita. Dan saya melihat tadi lagi ada trending berita yang terkait dengan itu, bahwa dijelaskan yang menyebabkan si anak ini mau melaporkan ibunya adalah karena masalah sepeda motor. Karena masalah sepeda motor sangat material. Dan oke, tugas kita adalah kembali fokus di topik bahwa perlu menghormati ayah dan ibu bapamu, ibu bapakku. Oke, bukan saya memerintah, tetapi ya oke, ini refleksi untuk kita semua bahwa menghormati ibu bapak, pertama harus kita sadari ini masuk dalam divine law, masuk dalam 10 perintah Allah. Bukan perintah gereja ini, bukan perintah negara, bahwa gereja atau negara atau institusi lain memberikan peringatan ini, sekolah misalnya waktu di SD, SMP, SMA mengingatkannya, oke, bisa saja, tetapi akarnya bukan pada gereja, bukan pada negara, tetapi pada Allah sendiri. Maka kita menghormati ibu bapak bukan karena saya ingin menyukainya, bukan, tetapi karena hakikat kita sebagai anak memaksa kita untuk menghormati dia yang menjadi perantara untuk menyebabkan kita ada. Terlalu rumit ya. Untuk menghormati ibu dan bapak, karena tanpa mereka kita tidak ada.
Oke, sesederhana itu. Maka ya saya juga mau katakan bersyukurlah para sahabat yang masih bisa menjumpai ibu bapaknya bercakap-cakap dengan gembira. Ya kadang tidak akur, saya pikir itu wajar. Ketika tidak akur diusahakan berdamai kembali, rekonsiliasi. Kadang sulit memang berrekonsiliasi, harus di menit-menit akhir harus bisa berdamai lagi. Tetapi ya itu bagian dari dinamika pertemuan. Sebagaimana filosofi dari kampung saya pernah dikatakan, pohon yang dekat itu yang bergesekan. Kalau kita tidak punya relasi yang dekat dengan orang tua, mungkin akan sedikit gesekan kita. Tetapi kalau kita tinggal serumah dengannya, kita lihat bagaimana cara makan, satu yang lain saling melihat cara makan, cara merawat diri, cara mengurus rumah. Mungkin hal-hal itu pun bisa membuat ketidakcocokan atau perselisihan. Saya melihat beberapa perikop ya yang bisa kita baca untuk menunjukkan bahwa perintah untuk menghormati orang tua itu, ibu bapak itu sangat ditekankan di dalam kitab suci. Marilah coba kita lihat di Efesus 6. Di Efesus 6, dalam Efesus dan Kolose ada penekanan yang sangat istimewa tentang keluarga. Meskipun tujuan penulisannya berbeda-beda, tetapi tema tentang keluarga sangat menonjol di dua kitab ini, di Efesus, di Kolose, dan juga ada di kitab-kitab ya, di bagian lain dari kitab suci, tapi kita fokus di Efesus ini. Efesus 6 ayat 1. Dikatakan di sini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ini keharusan, bukan opsional. Kamu boleh menghormati, boleh juga tidak, tergantung perilaku orang tuamu. Tidak dikatakan begitu. Haruslah menghormati orang tuamu. Tidak dikatakan itu tadi. Kalau orang tuamu itu ternyata merawatmu dengan baik, oke, dia pantas dihormati. Kalau ternyata dia tidak menelantarkanmu atau ya boleh tidak kamu hormati. Tidak dikatakan begitu. Harus. Oke, bahwa situasi moral atau tuntutan moral setiap keadaan berbeda-beda, tetapi sekali lagi tuntutan untuk menghormati orang tua berasal dari Allah sendiri dalam hukum-hukum ilahinya. Karena itu tidak ada yang bisa menghambat itu, baik oleh gereja atau negara atau pertimbangan ilmu sekular lainnya. Dan kamu, dikatakan di sini di nomor Efesus 6 ayat 2 sampai 3 juga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, katanya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang lain, bonum inse. Artinya apa? Baik dalam dirinya. Tindakan mau menghormati orang lain itu baik dalam dirinya. Meski tidak selalu gampang, tidak selalu mudah. Tetapi kalau kita mau menghormati orang lain, itu dengan sendirinya akan memberi efek positif kepada kita. Itu masih orang lain, apalagi dia sekali lagi yang melahirkan, membesarkan, membiayai kita. Ketika dulu saya membawa rekoleksi atau retreat ke anak-anak sekolah, waktu saya ikut tahun orientasi pastoral 4 tahun lalu di tempat retreat kami di Kapusin ini, bagian ini selalu mengharukan bahwa pada dasarnya kita punya kerinduan untuk menghormati orang tua. Sepertinya itu bukan itu divine law, tapi juga adalah natural law, hukum alami, di mana anak menghormati ibunya. Apalagi kita manusia yang punya afeksi, punya perasaan cinta, perasaan memperhatikan karena disadari, ya, karena kita sadari fauna, hewan-hewan juga menunjukkan kasih, induknya menunjukkan kasih ke
anaknya, lalu anaknya pun bermain-main ria dengan induknya, tapi itu berlangsung secara instingtif begitu ya, sesuai dengan kemampuan hewaninya. Kita juga, ya menurut ilmu lain, kita juga memang memiliki naluri-naluri itu, tetapi kita melakukan itu secara bebas, secara sadar. Maka itu tadi, ketika ternyata orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seideal yang kita bayangkan, toh kita harus menghormati ibu bapak itu karena kita secara bebas menentukan sikap kita. Bukan seperti hewan itu yang instingtif, kalau ternyata orang tuanya mulai menyerang, anaknya mulai bertahan, dan pertempuran pun terjadi karena hewan juga secara instingtif harus survive, membela, mempertahankan dirinya. Nah, kita bawa situasi ini dalam kehidupan sekarang ini. Faktanya seperti tadi, orang tua tidak seperti yang kita bayangkan juga selalu, tidak seindah yang diceritakan orang-orang. Karena itu, kita pun sebagai anak dituntut juga untuk sanggup memberikan tanggapan sejauh kita sanggup untuk tidak mengkhianati nilai itu, bahwa anak menghormati orang tuanya. Kalau ternyata sangat sedikit alasan untuk menghormati karena perbuatan orang tua ini yang tidak memuaskan anaknya, maka harus diambil jarak untuk mencoba melihat kembali hubungan yang istimewa antara anak dan orang tua ini, agar sampai jangan terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang sekarang ini. Yang saya katakan, antara anak yang mau memenjarakan ibunya itu hanya satu dari banyak kasus semacam itu. Ada juga viral di wilayah kami ini di media sosial, bahwa anak mengeluhkan ibunya yang hanya main TikTok, main Facebook semata. Dan itu pernyataan langsung dari si anak yang merasa tidak diperhatikan karena ibunya asik di media sosial sementara anaknya tidak diperhatikan. Nah, ini juga supaya si anak lebih gampang menghormati orang tua, kerjasama dari pihak si orang tua juga kepada anaknya sangat diperlukan. Supaya si anak menghormati orang tua bukan hanya karena alasan etis, legal, formal, tetapi karena memang dia punya cukup banyak alasan untuk menghormati ayah ibunya. Karena ayah ibunya telah memberikan yang terbaik bagi anaknya, versi terbaik, sekalipun itu mungkin masih kurang di sana sini. Nah, sebagaimana anak harus menghormati ayah ibunya, orang tua pun memberikan alasan yang cukup kepada anaknya mengapa anak harus menghormati orang tua. Pace e bene.